Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Sahabat Kompas.com, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama terkait meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Ia dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hingga pasal Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Roy Suryo ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan sejak Jumat 5 Agustus 2022. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Tak terima atas penetapan tersangka itu, Roy Suryo kemudian mengajukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum meminta agar Roy Suryo dijadikan tahanan kota. Ini artinya tersangka wajib melapor pada waktu yang ditentukan dan dilarang meninggalkan kota tempat penahanannya. Selain menahan Roy Suryo, penyidik juga menyita akun Twitter pribadi dan ponsel. Sama seperti waktu penahanan, penyitaan akun Twitter tersebut juga dilakukan mulai Jumat 5 Agustus 2022. Menurut Zulpan, penyidik menyita sejumlah barang bukti tersebut agar tersangka tidak menghilangkannya. Sebab dengan akun tersebut, Roy Suryo mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang telah diedit itu. Beberapa barang bukti yang disita mulai malam ini oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini, diantaranya adalah akun Twitter Saudara Roy Suryo, yang mana akun Twitter ini juga digunakan untuk mengunggah yang menjadi persoalan pidana. Kemudian handphone atau HP Saudara Roy Suryo juga disita. Kemudian handphone dari saksi atas nama Ade Suhendrawan juga dilakukan penyitaan. Tentunya penyitaan ini dimaksudkan karena barang-barang tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo sebelumnya sempat mengklarifikasi permasalahan ini ke publik. Dalam klarifikasinya, Roy mengaku bukanlah pihak yang mengedit meme seperti yang masyarakat kira. Ia mengatakan bahwa gambar yang dipermasalahkan tersebut merupakan lampiran dari tweet yang dikirimkan netizen yang mengikutinya di Twitter. Tak hanya itu, Roy Suryo juga sempat melaporkan pengunggah pertama meme itu ke Polda Metro Jaya. Namun laporan yang dilayangkan Roy Suryo itu tidak dapat diproses lantaran polisi menilai laporan itu tidak memenuhi unsur pidana.
Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ternyata polisi sempat memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo. Penyidik beralasan Roy Suryo sempat mengeluh sakit saat proses pemeriksaan berlangsung. Atas pertimbangan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Ya, jadi tidak dianggap perlu untuk dilakukan penahanan saat ini. Ini atas dasar pertimbangan penyidik. Namun beberapa hari setelah pemeriksaan dan mengaku sakit, Roy Suryo justru mengikuti kegiatan touring mobil. Hal ini diketahui dari video kegiatan touring yang memperlihatkan keberadaan Roy Suryo beredar di media sosial. Dari hasil klarifikasi, Roy Suryo berdalih bahwa dirinya masih dalam proses pemulihan kesehatan ketika menghadiri acara tersebut. Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.